Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal, dan kita di sini untuk belajar. Soal SIMAK UI tahun 2009. Oke, di sini kita sudah berganti materi program linear. Untuk soal cerita seperti ini, kita diminta untuk membuat model matematika dari soal cerita ini. Maka yang kita perlukan adalah mengidentifikasi setiap kalimat dari soal yang diketahui. Di sini kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya barang tipe A itu kita misalkan dengan X, barang tipe B kita misalkan dengan Y. Berarti di sini kita tulis tipe A itu adalah X, kemudian tipe B itu adalah Y. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Oh, berarti di sini ada mesin 1. Kemudian di sini ada mesin 2. Di mana tipe A itu memerlukan 4 jam kerja mesin 1, berarti di sini 4. Mesin 2-nya memerlukan 2 jam. Kemudian barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Di sini 3 jam. Oke, kemudian unsur yang lain adalah setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jadi mesin 1 dan mesin 2 itu bekerja tidak lebih dari 15 jam. Tidak lebih dari 15 jam itu adalah kurang dari sama dengan 15. Jadi dia tidak boleh lebih. Sehingga untuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 15. Berarti ini adalah kurang dari sama dengan 15. Yang ini juga kurang dari sama dengan 15. Membacanya kita ke bawah karena X dan Y. Sehingga bisa kita tuliskan 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 2X ditambah 3Y juga kurang dari sama dengan 15. Ada syarat mutlak di sini bahwasanya X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena barang tipe A dan barang tipe B tidak mungkin menghasilkan barang yang negatif jumlahnya. Sehingga minimal dia adalah 0. 0 artinya dia tidak menghasilkan atau tidak memproduksi. Maka syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 itu perlu dituliskan. Sehingga ada 4 yang perlu kita tulis. Sehingga kita peroleh 4X plus 5Y kurang dari 15, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Berarti kita peroleh 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 15, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 15, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya bentuk lain dari soal program linear. Sekarang kita diketahui gambarnya dengan daerah asilannya ini. Kemudian kita diminta untuk mencari model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu jika kita mempunyai garis seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian ini garisnya. Misalkan ini adalah A, yang ini adalah B. Maka untuk mencari persamaan garisnya itu adalah AX ditambah dengan BY akan sama dengan A dikalikan dengan B. Contoh misalkan seperti ini. Ini adalah 3, yang ini adalah 7. Berarti persamaan garisnya adalah 3X ditambah 7Y. Ini akan sama dengan 3 kali 7 adalah 21. Kemudian satu contoh lagi misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah 2, di sini adalah min 5. Berarti AX ini berarti ini adalah 2X dikurangi 5Y akan sama dengan 2 dikali min 5 itu adalah negatif 10, seperti itu.
Nah, dari soal ini kita identifikasi dulu satu persatu. Misalkan untuk garis yang pertama ini, berarti garis yang pertama ini bisa kita tuliskan 4x ditambah 8y itu akan sama dengan 32. Kita sederhanakan, kita bagi 4 semuanya, berarti ini adalah x ditambah 2y akan sama dengan 8. Nah, sekarang untuk menuliskan pertidakssamaannya, saya langsung saja menuliskan cara cepatnya ya untuk membacanya. Misalkan y-nya itu adalah positif, y-nya positif, itu dia normal. Ketika dia lebih besar sama dengan atau lebih besar saja, itu pasti daerah penyelesaiannya di atas garis. Di atas garis itu artinya di atas ini. Jika itu kurang dari sama dengan dan kurang dari juga, ini artinya adalah daerah penyelesaiannya di bawah garis. Sebaliknya, untuk yang y-nya negatif, itu jika lebih besar sama dengan dan yang lebih besar saja, itu daerah penyelesaiannya di bawah garis maksudnya. Kemudian untuk dia yang kurang dari sama dengan dan kurang dari saja, daerah penyelesaiannya di atas. Jadi terbalik, kalau y-nya positif dia normal, lebih besar dia di atas, kurang dari dia di bawah. Tetapi kalau misalkan y-nya negatif, dia kebalikannya, lebih besar dia di bawah, kurang dari dia di atas. Nah, sehingga tinggal kita lihat saja, ini y-nya adalah 2. Karena 2 itu positif, berarti bisa kita tuliskan x ditambah 2y, dia di bawah garis daerah penyelesaiannya. Berarti karena y-nya positif, daerah penyelesaiannya di bawah garis, otomatis dia kurang dari sama dengan 8. Bedanya kurang dari sama dengan dan kurang dari saja itu seperti apa? Misalkan kalau kurang dari saja tidak pakai sama dengan, itu garisnya adalah putus. Nah, misalkan ini adalah 3, di sini adalah 4. Tetapi kalau misalkan dia kurang dari sama dengan, dia garisnya adalah tebal. Seperti itu perbedaannya. Sehingga untuk garis pertama, pertidaksamaannya adalah x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, kemudian untuk yang garis kedua di sini langsung saja, berarti 6x ditambah 4y, dia sama dengan 6 kali 4 adalah 24. Karena dia y-nya juga positif, daerah penyelesaiannya di bawah, y-nya positif, daerah penyelesaiannya di bawah, berarti dia kurang dari sama dengan. Oh, berarti ini adalah 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 24. Otomatis akan ada x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Sehingga pertidaksamaannya adalah ini, ada 4. 1, 2, 3, dan ini 4. Sekarang tinggal kita cek, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 8, berarti antara B atau C. Sekarang kita lihat di sini 6x plus 4y kurang dari sama dengan 24. Ini masih bisa kita bagi 2, berarti hasilnya 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Oh, berarti yang B jawabannya, karena yang C adalah lebih besar sama dengan 12. X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, otomatis seperti itu. Jadi prinsipnya silakan tinggal cek saja nilai dari Y-nya positif atau negatif, seperti itu. Oke, nomor selanjutnya, nilai maksimum dari 4x ditambah 5y dengan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0,
X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10 dan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 7 adalah trigonometrik. Langkah pertama perlu menggambar. Nah, sebelum menggambar kita identifikasi dulu ketidaksamaannya. Ketidaksamaan yang pertama langsung saja kita tuliskan yang X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10 yang ini. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk sama dengan terlebih dahulu supaya mudah. Kita cari titik potongnya dengan cara membuat tabel XY seperti ini. Saya yakin sudah pernah kalian dapati di SMP. Kita tulis di sini 0, yang di sini juga 0. Artinya apa? Jika X-nya 0, berarti ini 0 seperti itu. Maka Y-nya adalah 0 ditambah 2Y sama dengan 10, berarti Y-nya langsung ketemu 5. Oh, di sini 5. Menuliskannya ke bawah. Y-nya 5, berarti Y-nya 5 di sini. Untuk X0 berarti Y-nya adalah 5. Yang selanjutnya gantian. Ketika Y-nya 0, di sini ketika Y-nya 0, maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10. Y-nya kita ganti 0 di sini. Berarti X ditambah 0 sama dengan 10, berarti X-nya langsung sama dengan 10. Oh, berarti ketika Y-nya 0, berarti ini X-nya 10. Nah, membacanya ke bawah, berarti ini adalah 0,5 dan 10,0. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Sama dengan 7, sama kita buat tabel XY nya, berarti akan menjadi ketika X nya 0 berarti Y nya langsung 7. Ketika Y nya 0 berarti X nya gantian yang 7. Bacanya ke bawah, berarti ini adalah 0,7 dan 7,0. Kemudian dari sini kita buat gambarnya. Oke, seperti ini. Ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. 0,5 itu kita misalkan di sini, misalkan 0,5 dan 10,0 berarti misalkan di sini. Nah, ini 10. Kita cek di sini Y-nya positif. Y-nya positif kurang dari. Soal tadi, kalau misalkan Y-nya positif, dia normal. Lebih besar dia di atas garis, kurang dari dia di bawah garis. Nah, karena ini kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis di sini. Oke, saya tandai dulu. Kemudian garis yang selanjutnya adalah 0,7 dan 7,0. Misalkan 7 itu di sini, kemudian yang di sini adalah 7. Azan ya, kita pelan-pelan sedikit. Oke, di sini 7, di sini juga 7. Berarti garisnya di sini. Nah, karena ini adalah kurang dari sama dengan, Y-nya juga positif, berarti dia normal, kurang dari dia di bawah. Berarti ini di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu artinya apa, begini deh. Misalkan X lebih besar sama dengan 2. Ini bisa kita ilustrasikan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X lebih besar sama dengan 2. Ini adalah 2, berarti di sini. Nah, karena lebih besar berarti dia ke kanan daerah penyelesaiannya. Jadi X itu yang vertikal, dia memotong 2 di sumbu X, jadi vertikal seperti ini. Kemudian untuk misalkan Y-nya lebih kecil dari 5, misalkan ini 5, karena lebih kecil tidak pakai sama dengan, berarti dia putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, karena dia kurang dari, berarti di bawah. Kalau lebih besar dia di atas daerah penyelesaiannya. Sehingga untuk X lebih besar sama dengan 0, ini 0, berarti dipotong di titik 0 pada sumbu X nya di sini. Lebih besar berarti dia ke kanan.
ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan. Yang Y lebih besar sama dengan 0, ini 0, berarti memotong sumbu Y di titik 0, dia berimpit dengan sumbu X. Lebih besar berarti dia ke atas, 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 atas. Nah, sekarang tinggal kita cek yang paling banyak arsirannya adalah yang ini. Berarti bisa kita tuliskan titik pojoknya ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah C, misalkan yang ini adalah D. Nah, sekarang kita uji titik pojoknya. Kita tahu bahwa maksimum di fx, y itu sama dengan 4x ditambah 5y. Titik A itu adalah 0,0, berarti otomatis dia bernilai 0 semua. Kemudian titik B itu adalah 7,0, berarti ini sama dengan 4 kali 7 ditambah 5, y nya adalah 0, berarti ini sama dengan 4 kali 7 adalah 28. Titik C nanti kita cari dulu, titik D dulu, berarti D itu adalah 0,5 di sini, 0,5. Sudah paham ya membaca titik koordinatnya? Ini saya asumsikan kalian paham di sini, jadi saya langsung saja. X-nya 0, berarti di sini 0 ditambah 5 kali Y-nya 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, sekarang tinggal titik C-nya. Titik C itu adalah perpotongan dari dua garis. Garis yang pertama itu adalah X ditambah Y sama dengan 7, yang ini tadi. Kemudian yang kedua tadi adalah X ditambah 2Y sama dengan 10, yang ini. Kita eliminasi X-nya, berarti tinggal kita kurangi. Y kurangi 2Y adalah min Y, sama dengan 7 kurangi 10 adalah min 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Y-nya 3, berarti bisa kita peroleh X tambah Y-nya adalah 3 sama dengan 7. Berarti X-nya ketemu adalah 4. Oke, di sini titik C-nya kita sudah ketemu. Berarti C itu adalah 4,3 akan sama dengan 4 kali 4 X-nya ditambah 5 dikali Y-nya adalah 3. Berarti ini 4 kali 4 16 ditambah 15 sama dengan 31. Berarti jawabannya adalah yang D, seperti itu. Banyak yang mengasumsikan mereka langsung mengeliminasi, menentukan titik koordinat potong di sini. Kemudian ketika mereka menjawab, jawabannya ternyata ada, yaitu tinggal kita pilih jawabannya. Apakah selalu titik koordinat dari grafik ini itu merupakan titik maksimum? Jawabannya adalah belum tentu, karena bisa jadi dia maksimumnya di sini. Sehingga paling aman adalah kalian tetap menggambarkan grafiknya, karena tidak selalu titik maksimum adalah titik perpotongan dari dua garis yang diketahui di sini, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan nilai maksimumnya itu di sini ada 0, 28, 25 dan 31. Nah, yang paling maksimum adalah yang 31, sehingga jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke.